Bob Sadino. Almarhum Bob Sadino adalah sosok pengusaha nyentrik tetapi penuh inspirasi. Dengan seragam celana pendek dan kemeja lengan pendek yang ujung lengannya tidak dijahit dan kerap menyelipkan cangklong di mulutnya. Ya, itulah sosok pengusaha ternama Bob Sadino, seorang entrepreneur sukses yang merintis usahanya benar-benar dari bawah dan bukan berasal dari keluarga wirausaha. Siapa sangka pendiri dan pemilik tunggal gancik supermarket ini pernah menjadi sopir taksi dan kuli bangunan dengan upah harian 100 rupiah. Sewaktu orang tuanya meninggal, Bob yang kala itu berusia 19 tahun mewarisi seluruh harta keluarganya karena semua saudara kandungnya dapat dianggap mapan. Bob kemudian menghabiskan sebagian hartanya untuk berkeliling dunia. Dalam perjalanannya itu, ia singgah di Belanda dan menetap selama kurang lebih 9 tahun. Di sana dia bekerja di Jakarta Lelot di kota Amsterdam, Belanda. Di Eropa ini, dia bertemu dengan Sulami Sujud yang kemudian menjadi istrinya. Bob Sadino sempat bekerja di Unilever, namun ia bosan dengan hidup tanpa tantangan. Dia kemudian memutuskan keluar pada tahun 1967. Bob dan keluarga kembali ke Indonesia. Kala itu, dia membawa serta 2 mobil Mercedes miliknya. Satu mobil dijual untuk membeli sebidang tanah di Kemang, Jakarta Selatan. Setelah beberapa lama tinggal dan hidup di Indonesia, Bob memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Satu mobil Mercedes yang tersisa modal oleh Bob menjalani profesi sebagai supir taksi gelap, tetapi kecelakaan membuatnya tidak berdaya. Mobilnya hancur tanpa bisa diperbaiki. Setelah itu, Bob beralih pekerjaan menjadi kuli bangunan. Gajinya ketika itu hanyalah 100 rupiah. Ia pun sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialaminya. Bob merasakan bagaimana pahitnya menghadapi hidup tanpa memiliki uang. Untuk membeli beras saja dia kesulitan. Karena itu, dia memilih untuk tidak merokok. Jika dia membeli rokok, besok keluarganya tidak akan mampu membeli beras. Kalau kamu masih merokok, malam ini, besok kita tidak bisa membeli beras, ujar istrinya saat itu. Kondisi tersebut ternyata diketahui teman-temannya di Eropa. Mereka prihatin bagaimana Bob yang dulu hidup mapan dalam menikmati hidup harus terpuruk dalam kemiskinan. Keprihatinan juga datang dari saudara-saudaranya. Mereka menawarkan berbagai bantuan agar Bob bisa keluar dari keadaan tersebut. Namun Bob menolaknya. Bob Sadino pun sempat depresi, tetapi dia belum menyerah. Baginya, menyerah berarti sebuah kegagalan. Jalan terang mulai terbuka ketika seorang teman menyarankan Bob memelihara dan berbisnis telur ayam negeri. Untuk menghilangkan stres dan melawan depresinya,
Pada awal berjualan, Bob bersama istrinya hanya menjual telur beberapa kilogram. Akhirnya, dia tertarik mengembangkan usaha peternakan ayam. Ketika itu, di Indonesia, ayam kampung masih mendominasi pasar. Bob lah yang pertama kali memperkenalkan ayam negeri beserta telurnya ke Indonesia. Bob menjual telur-telurnya dari pintu ke pintu. Padahal saat itu telur ayam negeri belum populer di Indonesia, sehingga barang dagangannya tersebut hanya dibeli ekspatriat. Ketika bisnis telur ayam terus berkembang, Bob melanjutkan usahanya dengan berjualan daging ayam. Ini Bob mempunyai PT Camp Foods, pabrik sosis dan daging. Bob memiliki usaha agrobisnis dengan sistem hidroponik di bawah PT Camp Farms. Pergaulan Bob dengan ekspatriat rupanya menjadi salah satu kunci sukses. Ekspatriat merupakan salah satu konsumen inti dari supermarketnya, Camp Chicks. Kalau saja saya terima bantuan kakak-kakak saya waktu itu, mungkin saya tidak bisa bicara seperti ini kepada Anda. Mungkin saja Gemstick tidak akan pernah ada, ujar Bob. Pengalaman hidup Bob yang panjang dan berliku menjadikan dirinya sebagai salah satu ikon entrepreneur Indonesia. Kemauan keras, tidak takut risiko, dan berani menjadi miskin merupakan hal-hal yang tidak dipisahkan dari resepnya dalam menjalani tantangan hidup. Menjadi seorang entrepreneur menurutnya harus bersentuhan langsung dengan realitas, tidak hanya berteori saja. Pemirsa, demikianlah sekilas kisah dari seorang pengusaha ternama, almarhum Bob Sadino. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.